Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan hari ini kita dianugerahi sehat, dianugerahi berkah, dianugerahi bahagia dan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berada di konten K2MH, Kupas Kasus Mencari Hikmah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat mengganggu pikiran kita, yaitu pernikahan beda agama yang dilegalkan. Pernikahan beda agama yang dilegalkan. Terima kasih kepada TV One yang telah menayangkan ini, membahas ini bersama MUI dan beberapa pakar. Mudah-mudahan memberikan hikmah. Mari kita ikuti tayangannya. Sedang ramai adalah nama dari Ayu Kartika Dewi yang saat ini tengah ramai diperbincangkan. Dia bukan orang sembarangan tapi merupakan staf khusus dari Presiden Joko Widodo. Ya, kenapa ramai? Karena kemudian diketahui dari media sosial juga telah melangsungkan pernikahan beda agama. Ini yang kemudian menjadi perbincangan publik karena diketahui melakukan pernikahan tidak hanya dalam prosesi Islam saja karena beliau merupakan Muslim, tapi juga kemudian melakukan pemberkatan di sebuah gereja. Dua lokasi ya, ada akad dan juga ada pemberkatan di gereja katedral. Gerald Sebastian Budiman bin Swardarma Budiman dan Corona Sunarti Wahyu, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya, Ayu Kartika Dewi binti Tribudi Mulyono dan Isti Indra, dengan mas kawin 0,1120 Ethereum diserahkan tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ayu Kartika Dewi binti Tribudi Mulyono dan istri Indra dengan mas kawin seperti tersebut diserahkan tunai. Tidak ada salah? Benar. Alhamdulillah. Silahkan, Ayu. Di hadapan Allah, di hadapan uskup dan para saksi, saya Ayu Kartika Dewi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Gerald Sebastian Budiman yang hadir di sini mulai sekarang menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup saya. Demikianlah janji saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan yang telah diresmikan ini adalah pernikahan Katolik yang syah. Ini cukup mencengangkan publik karena posisinya mempelai wanita seorang Muslim dan juga mempelai pria seorang Katolik. Mengapa bisa dilangsungkan? Ada dua tadi prosesi sakralnya, akad nikah, ada penghulunya pula tadi, dan juga pemberkatan di gereja. Bingung kita ya. Ya, tapi ternyata di Indonesia tidak hanya terjadi dengan kasus yang tadi saja, tapi ada beberapa juga kasus lainnya. Bahkan yang cukup menggemparkan beberapa hari terakhir ini, PN Pontianak juga telah mengesahkan bahkan memberikan izin kepada pasangan beda agama di Pontianak untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Ini yang kemarin juga sempat heboh. Karena kan kalau misalnya kita ketahui bersama bahwa kisah dua pasutri yang nikah dia beda agama ini kemudian sempat menggugat begitu ya untuk dapat mencatatkan pernikahannya di Disduk Capil wilayah Pontianak. Bukan hanya di Pontianak tapi juga ada di Semarang, Jawa Tengah. Jaraknya tidak terlalu jauh dengan tadi pernikahan staf khusus Presiden Joko Widodo. Ini pernikahan beda agama yang dilangsungkan di Gereja Ignatius Krapiak, Jawa Tengah. Kita lihat mempelai wanita seorang Muslim dengan jilbab seperti itu dan juga menikah dengan
pasangannya di gereja. Kabarnya pernikahan ini juga digelar di 2 tempat, yang akadnya di hotel, kemudian pemberkatannya di gereja. Yang kami bingung adalah regulasi yang digunakan. Kalau memang dalam undang-undang perkawinan tidak digunakan, apakah memang masih ada celah dalam aturan Mahkamah Agung? Apakah memang butuh permohonan ketika sudah disetujui oleh kedua belah pihak ini tetap bisa dilangsungkan? Ya, dan secara agama juga bagaimana? Karena pernikahan kan tentu syarat akan hukum-hukum agama, dan juga apakah kemudian hal ini bisa dicatatkan dalam unsur administrasi, dalam hal ini adalah Disduk Capil. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kita akan bahas hal ini langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Ibu Ilma Sofriyanti, ini selaku Koordinator Pergerakan Indonesia untuk Semua atau PIS. Assalamualaikum, selamat malam Bu Ilma. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, yang berikutnya ada Gus Ahmad Nurul Hudahaim selaku konselor pernikahan atau biasa dikenal sebagai Gus NH begitu ya. Selamat malam Gus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat malam Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kaget juga Pak Kiai lihat pernikahan tadi ya, pernikahan beda agama. Iya, tentunya. Heran. Siap. Nanti komentarnya kita tunggu Pak Kiai. Kemudian kami juga mengundang Ibu Neng Jubaidah, pakar hukum perkawinan. Assalamualaikum Ibu Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Kami juga menghadirkan melalui sambungan Zoom ada konselor pernikahan beda agama Bapak Ahmad Nurholis yang di Semarang yang tadi mendampingi pernikahan berbeda Nampak agama juga ya. di sana ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami juga akan menghadirkan, ini ada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fahrullah yang nanti juga akan bergabung melalui Zoom. Tapi kita ke Pak Ahmad Nurholis terlebih dahulu. Pak Ahmad Nurholis, itu gimana ceritanya Bapak nikah beda agama, Bapak jadi konselor, jadi pendampingnya, kok tetap bisa terlaksana Pak? Bisa Bapak jelaskan secara singkat dan intinya saja? Ya sebetulnya kan pernikahan ini kan hak setiap warga begitu ya. Jadi meskipun mereka berbeda agama, ya itu tetap bisa menikah gitu. Dan ini kan bukan kali pertama juga, baik yang di Semarang maupun yang kemarin Mbak Ayu lakukan gitu ya. Kami sendiri itu sudah melakukan itu dari 2005 gitu. Jadi ya sebetulnya sudah sangat banyak gitu. Bahwa kemudian ada yang terkejut kenapa bisa 2 tata cara, yaitu juga yang selama ini dilakukan oleh mereka yang berbeda agama gitu. Kan selain memang dalam rangka untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu juga oleh mereka itu juga merupakan amanah dari Undang-Undang Perkawinan gitu ya. Kan di Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 di pasal 2 ayat 1 itu kan dijelaskan bahwa pernikahan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing kan gitu. Nah itu memang memunculkan 2 penafsiran. Nah bagi mereka yang berbeda agama, supaya sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, maka mereka menikah melalui 2 tata cara. Jadi misalnya Islam dan Kristen ya ada akad nikah, ada pemberkatan begitu. Nah lalu bagaimana pencatatannya? Karena di Indonesia memang belum mengakui adanya pernikahan beda agama, maka yang mereka catatkan adalah salah satu dari itu. Dan karena peluangnya adalah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka yang dicatatkan itu adalah pernikahan yang dilakukan di luar cara Islam. Jadi misalnya pemberkatan Katolik, pemberkatan Kristen, atau pemberkatan Buddha gitu. Okay. Nah itulah yang bisa dilakukan oleh mereka yang berbeda agama gitu. Nah dalam hal ini bisa kita berbicara pada saat pernikahan dalam agama Islam begitu ya. Itu penghulunya apakah berasal dari KUA Jagat atau seperti apa sih teknis pernikahan ini? Iya, sejauh yang saya tahu sebagian besar pasti bukan dari KUA ya Mbak ya. Karena kalau KUA kan terikat dengan KHI, kompilasi hukum Islam, dan juga fatwa MUI gitu ya, yang memang melarang pernikahan beda agama gitu. Tetapi di Islam sendiri itu terkait dengan pernikahan beda agama itu kan pandangannya tidak tunggal kan gitu. Betul. Ada yang melarang secara mutlak, lalu ada yang membolehkan bersyarat, boleh kalau laki-lakinya muslim begitu, tapi ada juga yang membolehkan secara mutlak, berlaku bagi laki-laki muslim maupun perempuan muslim. Nah itu semua ada dalilnya. Nah inilah bagi mereka para penghulu atau pembimbing pernikahan begitu yang terjun untuk membantu mereka yang berbeda agama. Nah itu mereka yang menggunakan acuan itu, menggunakan pandangan yang membolehkan begitu. Nah pandangan yang membolehkan ini dalam hal ini apa Pak Ahmad Nurholis?
Ya, argumentasi hukum di dalam Islam kan tadi saya sampaikan kan, memang ada pandangan yang melarang kan gitu, seperti teman-teman di MUI atau mereka yang mengacu pada KHI, ya pasti mereka nggak akan menikah karena itu dianggap dilarang atau diharamkan kan gitu. Ini perlu dipertegas, Pak Nurholis, pandangan hukum Islam bagian mana, ayatnya apa, apakah memang ada dalilnya dalam Al-Quran seperti itu agar jelas, Pak? Oke. Nah, kalau yang membolehkan itu kan biasanya mengacu pada Al-Maidah ayat 5 itu, Mas. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab dan seterusnya itu. Nah, di situ kan terang sekali ditegaskan bahwa laki-laki muslim itu boleh diperkenankan untuk menikah dengan perempuan baik-baik, perempuan beriman dari kalangan ahlul kitab. Meskipun nanti ahlul kitab itu juga tafsirannya juga luas gitu ya. Ada yang menafsirkan secara eksklusif, jadi hanya umat Nasrani dan Yahudi. Bahkan ada yang itu Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad gitu ya. Sekarang kata mereka nggak ada lagi gitu loh. Jadi ada perdebatan di antara para mufassir, para ulama di situ gitu. Ya, jadi bagi yang membolehkan ya acuannya Al-Maidah ayat 5 itu. Tapi Semarang, mereka Pak, Semarang dan Jakarta kasusnya sebaliknya, Pak. Yang muslim bukan yang laki-laki, Pak. Betul. Ya, itu juga dimungkinkan, Mas, karena ada pandangan yang ketiga juga yang membolehkan meskipun yang muslim itu adalah perempuannya. Itu menggunakan dalil dan ayat yang mana ya, Pak Ahmad Nurholis? Ayatnya sama, Mbak, mengacu pada Al-Maidah ayat 5. Lalu bagaimana mereka kemudian kan di Al-Maidah itu kan hanya menjelaskan pembolehan laki-laki muslim untuk menikah dengan perempuan beriman dari kalangan kitab gitu kan. Tetapi kenapa bisa dijadikan argumen juga bagi yang sebaliknya gitu. Nah, yang saya baca dari beberapa literatur itu pertama begini, prinsip penerapan hukum di dalam Islam itu tidak berlaku diskriminatif gitu ya. Jadi kalau pembolehan itu diberikan kepada laki-laki, maka boleh juga bagi perempuan. Karena Islam juga mengajarkan kesetaraan gender gitu. Lalu yang kedua begini, prinsip daripada segala sesuatu pada prinsipnya itu adalah boleh sepanjang tidak ada nas atau ayat yang melarang begitu ya. Nah, kalau kita baca seluruh ayat di dalam Al-Quran yang jumlahnya itu 6.666 ayat, itu kan tidak ada satupun ayat yang menjelaskan pelarangan seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Nah, tiadanya larangan itu dijadikan sebagai dalil sebagai pembolehan. Boleh Pak, sampai situ dulu, nah, itu argumentasinya tidak kita terlalu tahan luas dulu di situ karena kami juga butuh tanya juga kalau tafsir menurut Kiai Holil Nafis ini seperti apa. Sudah siap-siap tapi ditahan dulu. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Sebelum ke Pak Kiai Holil Nafis, kita ke Pak Nurholis lagi tadi untuk menghabiskan. Pak Nurholis, kami ingin tahu Pak, jika memang tidak diakui oleh negara, tidak tercatat di KUA, artinya kelengkapan administrasi surat-surat nikahnya gimana itu Pak Nurholis? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan kan, bahwa mereka yang berbeda agama itu selama ini, pengalaman kami selama ini ya, itu tetap bisa mencatatkan perkawinan mereka. Jadi yang dicatatkan itu adalah dari pernikahan yang dilakukan secara non-Islam. Jadi kalau misalnya lah kasusnya Mbak Ayu atau yang kemarin di Semarang gitu ya, dari yang pemberkatan itulah yang dicatatkan ke Dukcapil untuk mendapatkan akta nikah gitu. Kan itu mengacu pada ini Mas, ada edaran MA itu nomor 231. Jadi bagi yang berbeda agama itu bisa harus menundukkan hukum pada salah satu pasangannya. Nah, dalam hal ini adalah kalau satu Muslim, satu Katolik, nah dia menundukkan hukum ke Katolik begitu, karena itu kan pemberkatan bisa. Mohon maaf Pak, bahasa kami seperti ini Pak. Bukankah ini kesannya tuh menyelundupkan, mengaku sesaat satu iman dengan pasangannya untuk dilegalkan secara administrasi, kemudian berubah lagi dari tata cara ibadahnya? Bukan begitu Mas. Ini mereka yang menikah ini nggak ada yang pindah agama gitu loh. Jadi masing-masing itu tetap pada keyakinannya. Nah, jadi pada saat pemberkatan yang Muslim itu tidak dibaptis. Begitu juga sebaliknya, pada saat mengikuti akad nikah yang non-muslim juga tidak perlu mengucapkan syahadat gitu. Jadi artinya mereka kan itu dalam sebuah pernikahan itu, baik itu pada saat pemberkatan di gereja maupun akad di sebuah masjid, artinya kedua mempelai ini kan dalam agama yang berbeda, dalam keimanan yang berbeda Pak. Betul. Iya, betul. Nah, gitu. Artinya kan kemudian itu kelanjutannya bagaimana? Administrasinya bagaimana? Apakah kemudian bisa juga dicatatkan di Dukcapil? Sedangkan Dukcapil kemudian memberikan statement bahwa harus satu agama jika ingin kemudian dicatatkan di Dukcapil begitu.
Ya, harus satu agama itu kan tafsir yang muncul belakangan ini karena viral, Mbak. Kemarin-kemarin itu ya nggak ada masalah. Ya? Artinya sebelumnya sudah ada dan kemudian dapat dicatatkan di Dukcapil? Iya, betul. Jadi kami itu kan lama melakukan riset ini waktu bermitra dengan Komnas HAM pada saat itu. Jadi memang pemahaman kantor catatan sipil, kepala-kepala capil itu juga berbeda-beda. Karena itu kan tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pasangan yang berbeda agama. Yang mau menerima itu memahami undang-undang perkawinan, lalu juga edaran MA itu dengan sangat sederhana. Yang penting adalah ada bukti pengesahan dari pernikahan tersebut. Ya? Nah, karena pemain catatan sipil itu mencatat pernikahan di luar cara Islam, maka yang mereka ambil adalah pernikahan yang secara non-Islam itu. Gitu. Baik, Pak Ahmad Nurholis, Anda kan juga mendampingi ada lebih dari 1.400-an pasangan beda agama yang menikah, begitu ya. Tadi Anda sampaikan tiap di Dukcapil tuh beda-beda, ada yang mau menerima, ada yang tidak. Salah satu contohnya di mana, Pak? Betul. Ya, misalnya kemarin yang di Semarang itu kan mereka bisa dicatatkan gitu ya. Nah, bagi yang ditolak di catatan sipil, mereka mencari keadilan kemana? Ke pengadilan. Nah, inilah seperti yang dilakukan oleh pasangan yang di Pontianak itu gitu. Nah, saya juga pernah mendampingi sampai ke pengadilan waktu ada pasangan Islam dan Buddha di Solo ya, beberapa tahun yang lalu. Nah, itu seperti itu. Jadi pengadilan nanti akan menilai apakah pernikahan mereka itu sudah sah secara agama atau belum. Kalau ada bukti bahwa ada pengesahan, maka pengadilan dia akan memberikan putusan. Lalu setelah itu putusan itu dibawa lagi lah ke Dukcapil untuk mencatat perkawinan mereka. Bapak Ahmad Nurholis, kami butuh penegasan lagi. Bapak kan konselor pernikahan beda agama, tapi Bapak sendiri Muslim. Artinya jika di Islam tidak diakui, solusinya di Katolik maupun di Kristen, menurut Bapak itu diakui nikah beda agama, bisa dicatatkan? Saya rasa soal pernikahan itu kan, kalau saya menikah itu kan saya tidak membutuhkan pengakuan. Yang penting menurut keyakinan saya, pernikahan saya itu sah, kan begitu, gitu. Orang boleh tidak mengakui karena bisa jadi, katakanlah dalam konteks pernikahan beda agama, mereka mengikuti pandangan yang melarang atau diharamkan. Tapi kan ada syarat dan rukun nikah, di dalam Islam juga kan tidak tunggal kan, seperti yang tadi saya sampaikan. Bagi mereka yang memahami bahwa ini boleh, ya tentu mengakui pernikahan mereka yang menikah berbeda agama. Oke, kalau gitu kami minta responnya dari Kiai Jolil Hafiz dan juga tadi menanggapi bagaimanakah menurut pribadi seorang Kiai dari tafsir Al-Maidah ayat 5 yang tadi kemudian digunakan untuk mengesahkan hal ini. Saya ingin menyangkal pertama soal bahwa dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang, maka berarti boleh. Al-aslu fil asya' al-ibaha, itu dalam muamalah. Tapi al-aslu fil ibadah al-hurmah, al-haram. Dalam ibadah haram. Termasuk al-aslu fil abda'. Al-abda' itu mohon maaf kemaluan perempuan. Al-haram. Jadi kalau tidak disebutkan di dalam Al-Quran bukan berarti boleh, tapi berarti haram. Karena seperti halnya laki-laki kepada perempuan, apakah asalnya itu boleh kita hubungan suami istri? Nggak boleh. Berbeda dengan muamalah, jual beli selama belum dilarang berarti boleh. Itu argumentasi pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian Pak Nurholis menyampaikan berkaitan dengan Al-Maidah ayat 5 al-yawma uhilla lakum minat thayyibat ya. Tentang bagaimana orang ahli kitab yang di situ diperbolehkan itu. Memang tafsirnya banyak. Ahli kitab di tempat Darul Harb itu berbeda dengan dhimmi, itu udah beda. Yang tadi udah disampaikan antara Yahudi dan Nasrani itu yang dianggap ahli kitab. Karena kalau selain itu dianggap musyrik. Disebut wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairun musyrikatin wala a'jabatkum. Jadi enggak boleh ke orang musyrik, orang yang menyembah pada selain Allah. Itu yang di dalam keyakinan kita, ya, di dalam memaknai ayat. Juga ada di dalam surat Ali Imran ayat 113, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Itu tidak boleh. Ya, ini yang diambil oleh Ibnu Umar, tidak boleh kita itu menikahi atau di bawah kita ada orang non muslim yang menjadi istri kita. Dia bilang perbedaan, oke. Tapi kalau kita ingin merujuk kepada pendapat ulama ya, Majelis Ulama jelas mengatakan nikah beda agama itu hukumnya adalah haram dan tidak sah. Artinya selamanya akan jadi zina. Itu pendapat di MUI. Kemudian MUI mengatakan bahwa kalau kita melihat pada perempuan kitabiah adalah Nasrani dan Yahudi karena sama-sama punya kitab Samawi.
pada nabi-nabi sebelumnya, cuman syariatnya berbeda. Likullin ja'ala minhum syari'atan wa minhaja. Ada syariat yang berbeda. Maka itu memang beda pendapat. Tapi yang diambil pendapat oleh Majelis Ulama adalah hukumnya haram dan tidak sah. Ini paralel dengan pendapatnya Nahdlatul Ulama di tahun 89 hasil musyawarah nasionalnya, masih Basul Masailnya maksud saya. Kemudian juga paralel dengan pendapatnya Muhammadiyah, Majelis Tarjihnya, yang tadi menyangga dengan surat Ali Imran ayat 113 terhadap Al-Maidah ayat 5 itu adalah ditulis dalam keputusannya Muhammadiyah. Kemudian dari fatwanya Syekh Al-Azhar, Syekh Ahmad Thayyib, juga Syekh Ali Jum'ah mengatakan juga haram. Kalau yang perdebatan panjang, ada ilat, ada hikmah. Ilat yang pertama yang bisa kita lakukan adalah bahwa pada saat orang menikah itu memang urusan agama yang lebih utama. Fatfar bidadiddin taribat yadak, itu soal agama. Maka ada maqasid syariah di situ. Tujuan syariah adalah hifdzun nasab, memelihara keturunan. Ketika pernikahan dianggap tidak sah dan haram, maka keturunan itu nanti dalam pandangan kami, anak perempuan tidak boleh diwaliin oleh laki-laki yang menghamili. Saya tidak mengatakan suaminya karena tidak sah. Kalau mengatakan bapaknya berarti sah. Menurut kitab ini Syekh Nawawi Nihayatul Zain menyebutkan itu tidak ada hubungan nasab. Itu yang kita khawatirkan dengan maraknya nikah beda agama ini lalu dilegalkan, nanti nasab kita, hifdzun nasab menjadi hilang di antara kita. Kemudian juga kenapa kalau makanan soal Maidah itu orang ahli kita kepada kita aman-aman saja? Karena tidak berkenaan dengan nasab ke berikutnya itu. Hanya persoalan makanan yang itu adalah tenggang rasa yang disebut dengan kita interaksi, muamalah di antara kita. Tapi ketika pernikahan itu disebut ada ahli kitab, itu memang beda pendapat. Ada 3 pendapat saya sebutkan, ada yang memperbolehkan di situ, termasuk Syafi'i, ya Maliki juga memperbolehkan, tetapi Umar tidak memperbolehkan. Ini kita tolerir ahli kitab, tapi tidak ada yang memperlebarkan ahli kitab ini kepada seluruh non muslim. Yang ada di dalam penafsiran ulama adalah al-musyrikatu itu termasuk ahli kitab. Artinya itu tidak dipergunakan, apalagi dengan seperti sekarang kondisi tidak karena terdesak, maka muslim adalah lebih utama daripada yang muslimah, lebih utama daripada kitabiah itu. Kalau kasus Semarang dan Jakarta, Pak Kiai melihat yang muslim kan perempuannya, bukan yang laki-lakinya. Menurut fatwa MUI dan keyakinan saya itu tidak sah dan haram. Maka hubungan suami istri tidak dianggap sah untuk pendapat kami. Dan juga ada yang masalah lagi adalah hukum warisnya. Di Islam itu nggak ada waris antara orang yang beda agama, apakah itu bapak dengan anaknya, gagal bapak atau antara saudaranya atau dengan ibunya, itu ketika beda agama. Jadi ada paralel banyak mafsadah di dalamnya. Maka ulama yang beri fatwa yang sekian banyak itu yang mengharamkan dan mengatakan tidak sah dalam rangka hifdzun nasl itu. Jadi ini penting juga kembali kepada barangkali undang-undang juga nomor 22 tahun 46 ya kalau nggak salah, itu bagaimana memperlakukan orang yang kira-kira menjadi penghulu itu siapa. Kalau sudah tidak dilakukan oleh penghulu yang memang penghulu formal, itu kan ada pelanggaran undang-undang yang itu juga ada sanksinya. Ya, tapi bagaimana dengan kasus tadi kan disampaikan bahwa memang ada penghulu juga dalam hal ini muslim juga yang juga sudah memang berpengalaman dalam hal ini. Lah Anda memberikan pandangan seperti apa? Kalau sudah tidak sah dalam pandangan Islam, ya siapapun kan yang berhak menikahkan adalah walinya. Orang yang tidak muslim tidak terkena khitab syar'i. Orang non muslim itu nggak kena khitab syar'i. Ngapain ada syarat-syarat saksi segala? Wong itu juga tidak ada hubungan dengan muslim. Yang ada khitab syar'i artinya ada terkena bagaimana beban syariah, ada syarat wali, saksi. Itu adalah pernikahan di dalam Islam. Kecuali memang keluar dari Islam sekalian. Jadi kalau sudah tidak sah dilakukan siapapun, itu juga tidak sah pernikahannya. Pak Nurholis, tanggapannya apa? Artinya haram dan tidak sah menurut Pak Kiai Holil. Kalau menurut Pak Nurholis? Ya, penjelasan Kiai Holil Nafis itu saya sudah lama mendengar itu. Artinya banyak ulama juga yang menyampaikan itu kan, mungkin dari 25 tahun yang lalu lah. Atau tepatnya itu dulu saya pun berpandangan demikian gitu ya. Bahwa pernikahan dengan non-Islam itu tidak diperbolehkan, paling enggak sampai pada saat saya selesai sekolah madrasah aliyah lah, kira-kira gitu. Lalu kemudian kan saya tidak pernah berhenti belajar, sampai sekarang juga belajar gitu. Nah dari situlah kemudian baru saya tahu bahwa wawasan di dalam Islam terkait dengan pernikahan beda agama itu sangat luas gitu.
karena itu menurut saya kalau ini berhenti pada perdebatan fikih, ya memang ya lagi-lagi yang memiliki pemahaman seperti Kiai Khalil, ya itu kita hormati, saya hargai juga gitu. Ya artinya ya jangan sampai menikah dengan berbeda agama kan begitu kan. Tapi bagi mereka yang mengikuti pandangan yang bolehkan, nah tentu kan tidak bisa dinafikan juga, mereka bisa melakukan itu gitu. Jadi dalam hal ini adalah ada kemajemukan pandangan di dalam Islam, karena itu ya tidak harus ragam, kira-kira begitu. Kita saling menghargai dan menghormati. Kalau saya prinsipnya adalah begitu. Katakanlah Kiai Khalil pandangnya begitu, ya itu harus kita hormati gitu. Nggak bisa juga kan dipaksa tapi untuk kan ada aturan yang terikat, Pak. Pak Nurholis, ada aturan gitu. yang terikat yang harusnya dipatuhi. Ada aturan terikat yang namanya agama tercantum dalam Al-Quran. Kenapa Anda masih melihat bahwa masih ada itu aturan yang mana? Tadi sudah dijelaskan lengkap Pak sama Pak Kiai Khalil, Pak. Ya, aturan yang mana itu, Pak Kiai? Aturannya yang bahwa musyrikat itu dengan muslimah, ya musyrik dengan muslimah itu tidak ada sepanjang pembacaan saya yang memperbolehkan. Anda kira-kira ngikutin imam yang mana kira-kira? Menurut Anda ngikutin imam yang mana? Saya kepengen tahu. Yang itu artinya kita biar kepada semuanya. Kemudian kalau tidak ada di Al-Quran berarti boleh. Artinya asal hubungan suami istri itu awalnya adalah boleh. Maka sepanjang tidak ada ayat yang melarang maka berarti boleh. Saya kepengen tahu di mana Anda bisa baca itu referensinya. Nah gini, pemahaman saya kan kalau yang dilarang itu adalah kalau kita menikah dengan orang musyrik maupun orang kafir. Nah itu jelas sekali itu dijelaskan di dalam Al-Baqarah ayat 221, lalu Al-Mumtahanah 10 kan begitu kan. Nah di Al-Maidah itu kan membolehkan manakala kita menikah dengan ahlul kitab gitu. Nah ahlul kitab ini jadi non muslim itu tidak serta-merta bisa kita sebut sebagai musyrik atau kafir. Karena oleh Al-Quran itu dihormati dengan menyebutnya sebagai ahlul kitab yang boleh dinikahi. Paling tidak kalau kita menggunakan pendekatan tekstual gitu ya. Kalau ahli kitab saya memahami itu ada khilafi ya kalau ahli kitab. Tapi yang tadi dikiaskan pada sebaliknya bahwa perempuan muslimah bisa dengan musyrik itu, bahwa asal dari pernikahan itu pernikahan itu boleh. Hubungannya karena tidak disebutkan dalam Al-Quran maka menjadi boleh. Saya pengen tahu referensi itu baca di mana. Kalau Anda dulu Alia sudah seperti saya lah, atau seperti Syekh Ali Jum'ah lah, kira-kira kan saya Al-Azhar lah. Sekarang saya pengen tahu Anda yang sudah lebih banyak baca itu di mana bukunya. Saya pengen baca benar. Saya sepanjang atau sependek bacaan saya sebelum dapat itu bahwa al-aslu fil aqda al-halal. Saya kepengen tahu di mana itu. Iya, itu kan menjadi kaidah hukum yang umum kan, bahwa segala sesuatu itu boleh sepanjang itu tidak muamalah ada itu Mas, itu muamalah Mas. Kalau ibadah nggak bisa. Ibadah dan juga kemaluan perempuan tuh haram Mas awalnya Mas. Nggak halal. Bukan. Nah, soal muamalah atau ibadah ini juga kan tidak sama pandangan di nggak sama semua. Saya ini terus terang saya kalau sampai dokter, saya juga dokter, saya juga belajar dari banyak, nggak ada. Yang asal fil ibadah itu al halal itu nggak ada Mas. Sampai sekarang saya belum pernah nemu. Saya S1, S2 syariah belum pernah nemu itu. Kalau Anda mengatakan ada itu ada di mana? Saya pengen tahu baca. Kalau itu orang memang kompeten jadi referensi. Monggo. Di mana kira-kira baca bukunya dan imamnya siapa? Sampaikan adalah bahwa gini. Yang tadi kenapa saya soal muamalah ibadah, pertanyaan saya kan kalau dalam pandangan Kiai Khalil pernikahan itu masuk dalam ruang ibadah atau muamalah, Kiai? Masuk dianah. Masuk diniyah, bukan dianah. Ada ikatan keagamaan, mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Itu ada ranah akadnya, hubungannya adalah muamalah, kemudian akadnya ada pada ranah keagamaan, maka sahnya menurut agama. Itu bukan karena al-aslu fil aqda al-haram. Kemaluan perempuan pada dasarnya adalah haram. Tidak ada yang halal. Maka kalau tidak disebutkan di dalam tata cara Al-Quran, maka berarti haram, bukan berarti boleh. Saya kepengen tahu yang Anda mengatakan asalnya itu boleh di mana baca bukunya. Silakan Pak Nurholis. Keluarkan. Monggo, saya mau baca. Barangkali saya belum baca kitab itu dan imam siapa? Ya itu kan kaidah hukum, kaidah usul fikih ya yang biasa digunakan oleh para fuqaha gitu. Nah, saya lupa itu di mana, tapi di dalam saya akan menulis juga buku khusus tentang pernikahan beda agama. Itu ada 5 ya gitu ya. Dan nanti saya kira saya bisa baca lagi di sana. Tapi prinsipnya adalah bahwa
memang sekali lagi terkait dengan pernikahan beda agama, yaitu ada tiga pandangan itu, begitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita menghormati, menghargai bagi mereka yang memiliki pemahaman bahwa itu dilarang, gitu loh. Tetapi juga kita tidak boleh menafikan bagi orang yang mengikuti pandangan yang membolehkan. Itu maksud saya yang gitu. membolehkan ini kan harus ada dasar Saya juga tidak dalam menafikan, syariat, ya, saya tidak berarti tidak menghargai Mas Nurholis, saya menghargai. Tapi dalam tradisi Islam itu ada dua, Mas. Yang pertama adalah sihatun nakli, yang kedua adalah sihatul fahmi. Pertama, sihatun nakli artinya ada memang nukil kutipan yang itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian pemahaman yang benar. Maka sihatun nakli kita sudah sama-sama merujuk pada Al-Quran. Di surah Al-Maidah juga ada, lagi nanti dikaitkan dengan semuanya Al-Mumtahin ayat 10 itu juga bisa dikaitkan. Kemudian ketika Alkitabiyah itu dilebarkan kepada musyrik, saya belum pernah menemukan imam yang perbolehkan. Tadi sampai udah nggak bisa memberikan referensi berkenaan dengan al-aslu fil awdha adalah halal karena tidak ada dalam Al-Quran berarti boleh, itu sampai tidak bisa memberikan referensinya sampai sekarang. Yang kedua, saya akan masuk kepada di mana Anda baca bahwa kitabiyah diantaranya adalah musyrikah, karena para ulama pun masih memasukkan majusi masuk pada musyrikah, bukan masuk pada kitabiyah. Saya pengen tahu yang Anda baca, silahkan Anda, saya hormati pendapat Anda, tapi jangan berpendapat pribadi tanpa ada rujukan, karena kita kan juga kalau belajar agama laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau kita tidak punya sandaran, tidak ada guru di dalam belajar ilmu agama, ya bisa ngomong apa saja. Kan ada pendapat siapa? Ya kalau pendapat orang tidak representatif, kalau kita nulis dulu disertasi, itu tidak kembali kepada referensi yang muktamad, itu disalahkan. Atau orang menulis disertasi referensinya pada skripsi, itu enggak apple to apple. Maka saya kembali pada fatwanya Syekhul Azhar, saya fatwanya pada NU, ulama-ulama yang di Muhammadiyah. Oleh karena itu saya ingin tahu yang dibaca oleh Anda, boleh pandangan-pandangan itu ulamanya siapa dan bukunya apa, biar saya bisa memberikan Pak Nurholis wawasan. boleh ditahan dulu, kita jawab usai jeda ya, karena nanti usai jeda kita juga akan berbincang bagaimanakah secara hukum di Indonesia. Kita akan berbincang dengan Prof. Zudan Arif Fakrullah, Dirjen Dukcapil Kemendagri. Kita akan hadirkan, nah sudah hadir, ada Prof. Zudan, nanti kita akan bincang-bincang juga. Prof, selamat malam, tapi kami akan kembali untuk Anda usai jeda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Iya, kita lanjutkan. Sebelum nanti kita bersapa dengan Prof. Zudan selaku Dirjen Dukcapil, saya mau ke Gus NH dulu menanggapi tadi bagaimana kan ini dua tafsiran yang berbeda antara Pak Nurholis dan juga Kiai Khalid Nafis. Iya, terima kasih. Ini kan perdebatan lama. Ya, maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya pahami, yang saya ketahui, dan kita melihat dari sejarah dari undang-undang perkawinan, terutama kalau kita membaca dari rancangan undang-undang tahun 1973, itu sudah jelas bahwa yang dimaksudkan dengan katakanlah saya melihat dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dalam bab 11, itu bab agama. Nah, hal ini berarti perkawinan itu adalah berdasarkan agama. Nah, kemudian apa itu perkawinan yang sah? Berulang saya sampaikan juga waktu saya juga dengan Pak Nurholis beberapa hari yang lalu bersama-sama dengan beliau. Saya sampaikan pasal 2 ayat 1 yang dirumuskan sedemikian rupa oleh para wakil rakyat di DPR RI ketika itu. Tidak mudah untuk supaya bagaimana cara membuat undang-undang perkawinan. Kalau kita melihat sejarahnya, dirumuskan dan disepakati. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Itu perkawinan yang sah. Nah, karena itu kalau untuk orang Islam berarti kemana tuh mengacunya? Mengacunya kalau menurut Prof. Hadzairin itu memang tidak cukup di undang-undang perkawinan. Harus ada lanjutannya. Lanjutannya kemana? Nah, kebetulan Prof. Hadzairin meninggal tahun 75 dan KHI itu pada tahun 91. Nah, di situ dijelaskan apa itu perkawinan yang sah. Itu juga ada di dalam pasal 4, mengacunya ke pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Nah, kemudian untuk memenuhi perkawinan yang sah itu bagaimana? Ada rukun dan ada syarat. Nah, rukun syarat itu memang rukun tidak ada itu di dalam Undang-Undang Perkawinan. Adanya di mana? Kan kita kan negara hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 kita adalah negara kita dan negara hukum. Negara hukum yang bagaimana? Saya selalu menyampaikan hal itu dimanapun.
Itu negara hukum yang kita mengacu ke pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara hukum berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disitulah. Nah kemudian rukun dan syarat itu seperti apa? Nah itu memang tidak ada rukun dan syarat untuk kata orang Islam di dalam undang-undang perkawinan. Ada di dalam kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu juga tidak sembarangan dibuatnya. Itu berbagai upaya yang dilakukan, mengadakan studi perbandingan dan sebagainya. Itu udah hasil dari katakan ulama Indonesia ya Pak Kiai, hasil ulama Indonesia lah seperti kompilasi hukum Islam itu berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 91. Rukunnya itu dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam. Apa itu diantaranya? Ya seperti yang sudah kita ketahui, pasti Bapak Kiai Nurul juga, Ibu juga mengetahui. Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, kalau di Indonesia harus laki-laki, dan ada ijab qabul, kan begitu. Nah, untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan itu juga di dalam KHI itu ada syaratnya. Apa syaratnya diantaranya? Tidak boleh melanggar bab 5 dari KHI. Bab 5 KHI itu apa? Tentang larangan perkawinan. Nah seperti itu. Di antaranya apa larangan perkawinan sekalian karena adanya larangan hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan. Lalu ada di antaranya dalam pasal 40 huruf C ditentukan dalam kalimat saya bahwa laki-laki Islam tidak boleh menikah dengan wanita bukan Islam. Pasal 44 ditentukan bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan laki-laki Islam. Nah hal ini juga tidak sembarangan juga tentunya. Kita sudah mengetahui bersamalah hal itu, walaupun mungkin kita ada dalam undang-undang shadow ya tentang pasal 16 kalau tidak salah ada. Tapi kita kepatuhan terhadap undang-undang itu, kita juga apakah kita bersalah kalau kita mematuhi hukum agama kita? Apa kita berdosa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai Khalil. Kalau misalkan perkawinan beda agama sudah jelas. Itu adalah maaf, berjuta maaf, tidak bermaksud menyinggung siapapun, adalah tidak sah. Mengapa masih dilakukan, Bunda? Nah itulah, katakanlah tadi Pak Nurholis menyampaikan itu kan di kantor catatan sipil dicatatkannya, juga termasuk berarti orang Islam. Nah dengan begitu berarti yang berlaku di kantor catatan sipil kemana kalau ada penyelesaian? Ke pengadilan negeri. Kalau pengadilan negeri apa yang berlaku di situ? Bukan hukum Islam. Kalau menyelesaikan kasus-kasus tentang terkait dengan perkawinan, perceraian dan sebagainya, berarti bukan hukum Islam. Berarti apa itu? Berarti tidak menerapkan hukum Islam, syariah Islam bagi orang Islam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengikuti dialognya, tayangannya tentang perbedaan agama, pasti di batin kita berkecamuk. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita unik. Alasan yang disampaikan oleh Nurholis adalah ketika berdebat tadi dengan MUI, dia menyetir sebuah ayat yang ada di surat Al-Maidah ayat 5. Mari kita ikuti Al-Maidah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Ayat itu berlanjut, wal muhsanatu minal mu'minina wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini dihalalkan menikahi perempuan-perempuan dari ahli kitab. Nah, ini yang jadi perdebatan tadi. Ahli kitab, ingat bahwa yang dimaksud oleh ahli kitab di dalam Al-Quran adalah ahli kitab min qablikum. Saya ulangi, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dari ahli kitab dari sebelummu. Jadi sebelum agama Islam datang. Kalau sebelum agama Islam datang, berarti ahli kitab adalah agama Yahudi dan agama Nasrani. Kenapa diperbolehkan oleh Islam? Karena Tuhannya sama, Allahnya sama, cuma kaifiyahnya beribadahnya yang lain. Karena saat itu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hadir. Saat itu Nabi Musa yang hadir, saat itu Nabi Isa yang hadir. Maka ada agama Nasrani, ada agama Yahudi.
Yang dimaksud adalah ahli kitab adalah agama Yahudi yang dibawa Nabi Musa dan agama Nasrani yang dibawa Nabi Isa. Bukan agama yang sekarang, karena kalau agama yang sekarang sudah berbeda Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nurholis mengatakan ketika didebat oleh MUI bahwa itu laki-laki menikahi perempuan. Oke lah, kita hargai pendapatnya Nurholis. Seorang laki-laki menikahi perempuan yang perempuan ahli kitab. Nah, dia juga beralasan bahwa kalau laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, maka berarti perempuan diperbolehkan menikahi laki-laki ahli kitab. Alasan dari Nurholis seakan-akan masuk akal karena Al-Quran tidak diskriminatif. Tidak diskriminasi gender antara laki-laki dan perempuan. Dia lupa bahwa memang ada hukum untuk wanita, ada hukum untuk laki-laki. Kalau memang digeneralisir, kalau laki-laki diperbolehkan nikah 4, apa perempuan juga diperbolehkan nikah 4? Ini kan logika kacau. Logika yang dibangun, logika sekuler, liberal yang sangat kacau. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia mengatakan diperbolehkannya karena di dalam Al-Quran tidak ada larangan. Mari kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Jelas sekali. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan nikahilah wanita musyrik sampai ia beriman. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mengatakan diperbolehkannya karena di dalam Al-Quran tidak ada larangan, terus dia baca apa selama ini? Padahal jelas-jelas ini di awal ayat di surat Al-Baqarah ayat 221, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Jangan pernah menikah dengan wanita musyrikat, dengan wanita musyrik hatta yu'min, sampai dia beriman. Terus Mas Nurholis menyampaikan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada larangan. Ini jelas larangan. Ini sudah terpatahkan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencari hikmah yang lain. Pernikahan agama dalam perspektif sosial memunculkan berbagai persoalan. Yang pertama tentang status anak. Di dalam Islam ada hurim karena unsur keluarga. Bagi orang yang mengikuti Syafi'iyah yang mengatakan bahwa menyentuh laki-laki dan perempuan batal wuduknya, kemudian bagaimana dengan anak yang dilahirkan oleh pernikahan beda agama? Berarti kan dia bukan anak. Berarti batal dong. Berarti salim orang tuanya juga batal dong. Yang kedua, hak waris anak. Seorang anak berhak mendapatkan warisan dari orang tua. Kalau anaknya secara agama tidak sah, karena tidak melalui pernikahan secara sah dalam agama, maka otomatis anak tidak berhak menerima warisan. Dari situ terjadi masalah yang sangat pelik, yaitu anak tidak berhak menerima warisan dari orang tuanya. Yang ketiga, wali nikah. Kalau anaknya laki-laki masih mending. Tapi kalau anaknya perempuan, siapa yang akan menjadi wali nikah? Karena wali nikah salah satu syaratnya adalah seorang ayah, seorang kakek, paman, yang semuanya harus Islam. Bagaimana kalau ayahnya tidak Islam? Kalau dia tetap dianggap ayah, yang sebenarnya karena pernikahannya tidak sah, maka sebenarnya status dia bukan ayah. Status dia adalah orang lain. Maka dia tidak sah untuk menjadi wali. Sebab salah satu rukun dari nikah itu salah satunya adalah wali. Dan syarat untuk menjadi wali adalah laki-laki. Punya hubungan darah
ayah, kakek, paman, saudara laki-laki, saudara sepupu, dan sebagainya. Saudara sepupu itu dari ayah, paman itu saudaranya ayah. Sedangkan ayahnya sudah tidak bisa diakui karena dia tidak Islam, maka pamannya pun gugur. Kakek yang dimaksud adalah ayahnya ayah. Karena ayahnya sudah gugur sebagai ayah, maka otomatis kakeknya juga gugur. Ini kan masalah yang sangat krusial. Yang keempat, tentang keyakinan. Bagaimana cara mendidik kepada anak dari dua orang tua yang berbeda agama. Yang satu meyakini bahwa Tuhan itu Allah, yang satu meyakini bahwa Tuhan itu yang lain. Lalu siapa yang mau dipercaya? Siapa yang benar di antara keluarganya itu? Yang satu mengajak ke masjid, yang satu ngajak ke gereja, yang satu ngajak ke kuil, yang satu ngajak ke pura. Lalu bagaimana psikologi anak menghadapi orang tua yang berbeda agama? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masing-masing orang merasa agamanya paling benar, pasti dan memang harus. Orang Kristen menganggap agamanya paling benar, orang Hindu menganggap agamanya paling benar, orang Islam menganggap agamanya paling benar. Sebab itulah dogma agama. Kalau sang ayah yang Kristen kemudian menganggap agamanya yang paling benar, ibu menganggap agamanya yang paling benar, terus anak bagaimana untuk menentukan siapa yang paling benar antara ayah dan ibu? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah masih banyak persoalan-persoalan yang timbul dari pernikahan beda agama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.